Selamat pagi anak-anak. Apa kabar semuanya? Wah, hebat, semua sehat, semua baik. Sekarang kita mau beribadah. Kita siapkan hati, siapkan jiwa, tubuh semuanya untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Oke? Nah, sebelum ibadah, kita berdoa dulu ya. Miss akan pimpin, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami masih diberi kesempatan untuk beribadah. Tuhan baik sekali dalam hidup kami. Biar kiranya ibadah kami menyenangkan hati Tuhan. Berkati pujian kami, berkati penyembahan kami, bahkan nanti firman Tuhan juga. Tuhan tolong berkati. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, sebelum kita memuji Tuhan, kita mau yel-yel dulu. Tepuk tangan kudus. Aku mau cinta Yesus, Juru Selamatku. Yes, yes, yes. Jesus love me and you. Lagi, tepuk tangan kudus. Aku mau cinta Yesus, Juru Selamatku. Yes, yes, yes. Jesus love me and you. Hebat. Big or small. Let's sing this song together. Semuanya tepuk tangan, bangkit berdiri ya. Short and long, someone
Tuhan. Siapkan hati, siapkan pikiran, siapkan Alkitabnya juga, oke? Sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita mau angkat satu lagu pujian firman Tuhan. Ku dengar. Kami sudah memuji, kami sudah menyembah Tuhan. Sekarang kami siap untuk mendengarkan cerita-Mu Tuhan, untuk mendengarkan kata-kata-Mu Tuhan. Apa yang ingin Engkau sampaikan, sampaikanlah kepada kami. Kami siap untuk bertumbuh subur dan berbuah lebat di dalam Engkau. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, biar urapan Tuhan mengalir dalam hidupnya. Begitu juga dengan kami, agar kami bisa menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap menerima firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom anak-anak, perkenalkan saya Miss Dewi. Saya melayani di Sekolah Kristen Kalam Kudus Surakarta. Sungguh bersyukur hari ini bisa bertemu dengan anak-anak untuk boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Mari sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita sama-sama berdoa yuk. Tangan dilipat, mata ditutup, kita berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik, kami berterima kasih karena Engkau mengasihi dan memelihara hidup kami. Saat ini Tuhan, kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tolong kami agar kami mengerti kebenaran firman-Mu dan dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Anak-anak, hari ini Miss Dewi akan menyampaikan firman Tuhan dengan tema Aku Berani Berbeda. Anak-anak, Miss Dewi mau tanya, di sini anak-anak punya teman enggak? Pasti punya dong ya. Teman di sekolah, teman di rumah, teman di gereja. Kita punya banyak teman. Dan tentu saja kita senang. Kenapa? Karena dengan teman-teman kita bisa bermain bersama, bercerita, ataupun saling berbagi. Anak-anak, tapi Miss Dewi mau tanya loh. Gimana seandainya
ada seorang temanmu yang selama ini berteman baik denganmu, kemudian mengajakmu melakukan sesuatu. Dia bilang, yuk kita ganggu si Tono yuk. Coba kalau ada temen yang ngajak begitu, kamu mau ikut enggak? Mau ikut ganggu temanmu si Tono enggak? Ya gimana ya Miss, kalau aku nanti nggak ikut, aku nggak ditemani. Nah, anak-anak, hari ini kita mau belajar. Memang ada banyak situasi di mana kita diajak atau dirayu untuk melakukan sesuatu yang tidak baik dan tidak benar. Pertanyaannya, sebagai anak Tuhan, apakah kita akan mengikuti ajakan tersebut? Hari ini kita mau belajar dari firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini menceritakan tentang anak-anak Tuhan yang diajak, bukan cuma diajak loh, diperintahkan untuk melakukan sesuatu yang jahat dan tidak disukai oleh Tuhan. Apakah mereka turut melakukannya? Anak-anak, dalam Daniel 3 dicatat cerita tentang seorang raja yang bernama Raja Nebukadnezar. Raja itu adalah seseorang yang memerintah dan seluruh perkataannya pasti dituruti oleh semua orang yang diperintahnya. Suatu hari, Raja Nebukadnezar membangun sebuah patung yang tinggi dan besar. Dan dia memberikan perintah bahwa ketika alat-alat musik dinyanyikan, kecapi, gambus, dan alat musik yang lain dibunyikan, maka semua orang harus sujud menyembah kepada patung itu. Anak-anak, sebagai anak Tuhan, kita boleh nggak menyembah patung? Nggak boleh. Kita hanya boleh menyembah kepada Tuhan. Dan di tengah-tengah rakyat yang diperintah oleh Raja Nebukadnezar itu, ada 3 orang anak Tuhan yang bernama Sadrak, Mesak, dan Abednego. Maka ketika patung itu sudah diletakkan di sebuah tempat dan alat-alat musik dibunyikan, ketika mendengar itu semua orang bersujud menyembah kepada patung itu, kecuali 3 orang. Siapa? Sadrak, Mesak, dan Abednego. Anak-anak ketika mengetahui hal itu, ketiga orang ini kemudian dibawa di hadapan raja. Dan raja kemudian bertanya, benar Sadrak, Mesak, Abednego, kalau kalian tidak menyembah kepada patung buatanku? Tanya raja seperti itu. Dan mereka berkata, ya tuanku raja. Baik, aku kasih kesempatan, kata Raja Nebukadnezar. Sekarang ketika kamu mendengar suara bunyi-bunyian alat musik, maka kamu harus sujud menyembah kepada patung buatanku. Kalau kamu tidak sujud menyembah, aku akan melihat Allah mana yang bisa menyelamatkanmu. Ketika mendengar perkataan raja itu, Sadrak, Mesak, dan Abednego berkata, ya tuanku raja, jika Allah yang kami sembah sanggup melepaskan kami, maka Dia akan melepaskan kami. Tapi jika tidak, ya tuanku raja, maka kami pun tidak akan menyembah kepada patung. Anak-anak mendengar jawaban itu, Raja Nebukadnezar menjadi sangat marah. Dan dia berkata kepada pegawai-pegawainya, panaskan dapur api yang menyala-nyala itu 7 kali lebih panas. Dapur api saja sudah panas ya anak-anak ya. Tapi dikatakan panaskan 7 kali lebih panas. Kemudian Sadrak, Mesak, dan Abednego diikat. Dan setelah diikat, mereka siap-siap dicampakkan ke dalam dapur api yang menyala-nyala itu. Sangat panas. Dengar suara api. Sangat panas anak-anak. Kalian
tahu orang-orang yang mengikat Sadrak, Mesak, dan Abednego ketika mereka melemparkan Sadrak, Mesak, dan Abednego ke dalam api yang menyala-nyala, orang yang melemparnya pun mati karena saking kepanasan. Tapi setelah Sadrak, Mesak, dan Abednego dilempar ke dapur api yang menyala-nyala itu, Raja Nebukadnezar terkejut. Kenapa? Karena dia melihat ada 4 orang yang berjalan-jalan di dapur api itu. Bukankah tadi cuma 3 orang? Kenapa sekarang ada 4 orang? Siapa itu? Maka seketika itu Raja Nebukadnezar memanggil Sadrak, Mesak, dan Abednego untuk keluar dari dapur api yang menyala-nyala itu. Dan ketika mereka keluar, anak-anak didapati rambut mereka tidak terbakar, baju mereka tidak terbakar, dan mereka selamat. Siapa yang menolong mereka? Tentu Tuhan Allah yang mereka sembah. Ketika mengetahui itu, Raja Nebukadnezar berkata apa? Terpujilah Allah. Anak-anak, kisah ini mengajarkan kita. Sadrak, Mesak, dan Abednego diperintahkan untuk melakukan sesuatu yang jahat di mata Tuhan. Dan ada hukumannya kalau mereka nggak melakukan. Tapi apa mereka mau sama seperti orang-orang yang lain? Tidak. Mereka berani berbeda. Dan Tuhan Allah menyatakan pertolongan dalam hidup mereka. Anak-anakku, ada banyak situasi di mana kita diajak untuk sama dengan dunia. Sama apa? Sama-sama menyontek. Sama apa? Sama-sama mengejek orang tua melalui media sosial sekarang dilakukan oleh beberapa orang. Sama-sama apa? Sama-sama membuli teman. Kalau kamu nggak melakukannya, kamu bukan temanku. Kita beda kok, kamu bukan temanku. Tapi hari ini firman Tuhan mengajar kita bahwa sudah seharusnya kita berani tampil beda. Berani apa? Berani berkata tidak kepada yang mengajak kita menyontek. Berani berkata tidak kepada grup yang mengajak kita untuk menjelek-jelekkan orang tua ataupun guru di media sosial. Berani berkata tidak kepada teman-teman yang mengajak kita untuk membuli teman kita yang lain. Berani berkata tidak kepada ajakan-ajakan yang membawa kita jatuh ke dalam dosa. Kenapa? Karena kita adalah orang-orang yang sudah ditebus. Yesus Kristus mati di atas kayu salib untuk menebusmu dan menebusku. Menyelamatkan kita manusia yang berdosa dan melepaskan kita dari hukuman. Sekarang kita adalah orang yang merdeka di dalam Kristus. Sehingga kita bisa berkata tidak. Berkata apa? Tidak kepada dosa. Percayalah bahwa Tuhan akan menolong dan memampukan kita menjadi anak-anak Tuhan yang berani tampil berbeda. Yuk ikut-ikut sama Miss Dewi, yuk kita bilang sama-sama ya. Aku berani berbeda. Sekali lagi ya, sama-sama ya. Aku berani berbeda. Kita berani berbeda untuk melakukan yang baik dan menyenangkan hati Tuhan. Mari kita sama-sama akan menutup kebenaran firman Tuhan. Kita berdoa. Sekali lagi tangan dilipat, mata ditutup, berdoa dengan Miss Dewi. Tuhan, kami berterima kasih bahwa Engkau sudah menyelamatkan kami. Kami anak-anak Tuhan yang berdosa, anak-anak Tuhan yang seharusnya dihukum, tetapi sekarang kami telah diselamatkan menjadi orang-orang yang ditebus oleh darah Kristus. Karena itu Tuhan, kami mau menyatakan melalui kehidupan kami. Kami belajar untuk berkata tidak kepada dosa. Kami berani untuk tampil berbeda ketika dunia ini mengajak kami untuk melakukan hal-hal yang jahat dan tidak menyenangkan hati Tuhan. Tuhan, tolonglah kami, mampukanlah kami
sehingga kami didapati menjadi anak-anak yang menyenangkan dan memuliakan nama Tuhan. Terpuji Engkau Tuhan, ini doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati anak-anak.